Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Mbak Khalifah Yuni, saya biasa manggilnya Kak Yuni, alumni kebanggaan kita angkatan 2016, semoga tidak salah, yang saat ini sedang menempuh studi lanjut di program Pascasarjana Kajian Budaya dan Media Universitas Gadjah Mada. Kak Yuni ini adalah manajer jurnal di beberapa jurnal di UMY maupun di luar UMY. Kalau di luar UMY adalah di jurnal Aspikom, kalau di UMY di jurnal Audiens, Komunikator, jurnal Hubungan Internasional, dan beberapa jurnal yang lain. Saya sampai nggak hafal gitu. Jadi era sekarang ini era teknologi informasi, era publikasi itu melahirkan profesi baru namanya jurnal manager. Sebelum Kak Yuni ada namanya Kak Hasan. Kak Hasan sekarang jadi dosen di IAIN mana Yun Kudus. Kemudian ada Kak Erwin. Kak Erwin itu sekarang jadi dosen di Unisa gitu. Jadi rata-rata jurnal manager itu pada jadi dosen semua karena memang kemampuannya adalah kemampuan yang sangat spesifik sekali. Nah, di kesempatan sore ini di workshop kita kali ini teman-teman yang berbahagia, matur sembah nuwun untuk kedatangannya, kerawuhannya. Kita akan minta kepada Kak Yuni untuk mengajarkan kepada kita atau lebih tepatnya sharing kepada kita bagaimana cara submit di jurnal agar metadatanya tidak salah. Karena saya lihat misal kita ngalami sendiri ya teman-teman ketika memasukkan di Mendeley acap kali itu Mendeley-nya nggak sempurna. Bahkan yang keluar adalah huruf Tiongkok, huruf kanji gitu. Nah problem itu dimungkinkan salah satunya ketika mengunggah penulisnya tidak teliti mengunggah metadata. Yang kedua teman-teman, mengunggah di jurnal itu adalah skill tersendiri karena kita harus tahu cara mengunggah yang benar. Minimal teman-teman sudah punya modal yang namanya template. Kemarin saya, Kak Yuni, Mas Vilo, hari Sabtu itu rapat di kampus untuk jurnal komunikator dan jurnal Aspikom ya Yuni. Nah, kami menolak beberapa artikel yang itu tidak sesuai template. Jadi persyaratan administrasi itu menjadi sangat penting. Oke, kepada Kak Yuni, waktu kami silakan. Baik, terima kasih Mas Jun atas waktu dan kesempatannya. Halo, selamat sore teman-teman semuanya. Selamat sore. Sore, semoga selalu dalam keadaan sehat, produktif selalu, dan bahagia selalu ya teman-teman. Oke, sore hari ini kita akan membahas yang namanya bagaimana sih cara kita submit di jurnal gitu ya. Spesifiknya hari ini kita akan membahas jurnal audiens gitu ya. Nah, sebelum kita submit, ada hal utama yang perlu teman-teman tahu, yang harus teman-teman ketahui dulu. Nah, pertama, oke, let me share first ya teman-teman. Oke, udah kelihatan ya? Sudah kelihatan kan teman-teman? Sudah Mbak. Sudah. Oke. Nah, ini adalah home-nya jurnal audiens. Nah, kalau di jurnal itu namanya OJS, Open Journal System, di mana OJS ini adalah tempat kita untuk melakukan yang namanya editorial proses. Di dalamnya ada yang namanya proses submit, proses review, sampai dengan proses publish-nya ataupun proses terbitnya. Nah, sebelum kita submit, teman-teman harus register dulu nih. Seperti layaknya register ya di sosial media begitu ya. Sebenarnya cara registernya ini tidak sulit, tidak membutuhkan yang namanya pengetahuan khusus begitu ya, tapi memang ada beberapa hal yang harus teman-teman ketahui. Ya, soalnya nanti kita akan berkorespondensi melalui akun ini. Nah, yang pertama teman-teman ketahui adalah teman-teman harus mengisi username, teman-teman harus mengisi passwordnya teman-teman juga nanti. Repeat password, ini validation, ini sesuai, ini adalah hal yang basic ya teman-teman, seharusnya teman-teman sudah tahu ada validation, first name-nya diisi, salutation-nya kalau tidak diisi tidak apa, kemudian last name-nya, kemudian ada hal yang sangat penting yang harus teman-teman isi, ada email dan ada nomor HP. Nah, untuk apakah nomor HP-nya? Nanti begini teman-teman.
di dalam OJS ini nanti kita akan berinteraksi, berkorespondensi begitu ya. Nanti kalau teman-teman tidak merespon melalui yang namanya email atau bahkan OJS, kita bisa berkorespondensi menggunakan by phone gitu ya. Nanti misalnya nih naskah teman-teman yang sudah submit gitu, tapi tidak ada nih responnya teman-teman, nanti bisa saya hubungi melalui WhatsApp. Itulah mengapa pentingnya di sini ada phone gitu ya. Nanti phone ini sangat wajib untuk diisi oleh teman-teman. Oke, ini adalah langkah pertama sekali. Ini sepertinya saya tidak perlu jelaskan terlalu detail karena ini sangat basic begitu ya teman-teman. Hal yang yang wajib teman-teman ketahui dan wajib diisi banget walaupun tidak ada bintangnya itu adalah phone. Jangan lupa untuk mengisi nomor HP-nya. Oke, teman-teman. Oke, kita langsung aja submit, proses submitnya ya. Ini saya lewatin ya, proses registernya ya. Nah, saya login dulu menggunakan akun saya seperti biasanya. Nah, di sini sebentar. Oke, ini adalah tampilannya nanti teman-teman. Kalau misalnya nih teman-teman sudah login begitu ya, sudah login ke akunnya teman-teman, sudah login nih, sudah membuat akun begitu ya. Apa yang harus kita lakukan begitu ya? Nah, sebentar. Pertama kali teman-teman ketika login sudah memasukkan yang namanya username dan password, nanti teman-teman akan melihat tampilan seperti ini. Di sini ada new submission ya, new submission. Ini yang pertama diklik. Inilah yang pertama langkah teman-teman dalam submit artikel di jurnal audiens. Nah, ini sebenarnya teman-teman perlu baca dengan detail sekali, mulai dari ini adalah preparation checklist namanya. Teman-teman perlu memastikan apakah artikelnya teman-teman sudah sesuai dengan ketentuan jurnal audiens begitu ya. Nah, karena ini trial gitu ya, nanti teman-teman bisa baca lebih detailnya lagi ketika teman-teman sudah memiliki akun, sudah login begitu ya. Ini saya centang dulu. Nah, pastikan semuanya ini teman-teman centang. Tapi pastikan juga teman-teman sudah melaksanakannya. Di sini the submission has not been previously published, artinya submisi ini belum pernah publish sebelumnya, begitu dan lain sebagainya. Intinya ini adalah terkait kepentingan-kepentingan untuk ber-OJS begitu namanya ya. Nah, ini teman-teman pastikan ini di checklist semua, dibaca juga tentunya apa katanya, apa instruksinya begitu. Ini juga dicentang. Artinya di sini teman-teman sudah mempelajari juga apa kira-kira ketentuan dari jurnal audiens begitu ya. Nah, di sini the author agree to term of this copyright notice. Artinya yang namanya teman-teman itu sebagai penulis, sebagai author setuju dengan ketentuan dari jurnal audiens. Oke, ini adalah langkah pertama teman-teman untuk proses submit. Jika semuanya sudah di checklist, sudah dicentang, kita lanjut ke langkah kedua. Ini comments for editor, tidak perlu teman-teman. Tapi jika teman-teman ingin membuat, silahkan. Misalnya, saya adalah mahasiswa ilmu komunikasi UNY. Ya, that's okay. Teman-teman ingin membuat comments for editor, begitu ya. Mana tahu teman-teman ingin mendapatkan privilege begitu, that's okay. Kita next ke step kedua, step and continue, jangan lupa. Selanjutnya, step kedua namanya uploading the submission. Nah, di sini ada ketentuannya juga ya teman-teman. On this page, click below, click browse or choose file, which opens a choose file window for locating the file on the hard drive of your computer.
Nah, artinya teman-teman di sini di step kedua ini adalah step mengunggah filenya teman-teman. Teman-teman kan sudah mempelajari yang namanya bagaimana sih menyesuaikan naskahnya teman-teman dengan template ataupun ketentuannya jurnal audiens begitu ya. Sudah dipelajari ya bagaimana cara menggunakan template, cara menggunakan reference manager, APA style, ataupun Mendeley dan sebagainya. Semoga teman-teman sudah memahami ini dengan baik ya. Dan naskahnya sudah selesai begitu ya. Nah, step kedua ini teman-teman kan mengupload naskahnya teman-teman. Catatannya di sini adalah pastikan naskah yang teman-teman upload adalah berupa Word. Oke, dicatat baik-baik berupa Word. Kenapa berupa Word, Kak? Nah, nanti di dalamnya ini akan ada proses review, begitu ya, direview oleh para reviewer. Reviewer itu adalah nanti yang memberikan kritik ataupun komentar terkait naskahnya teman-teman, misalnya kurang teori apa, kurang elaborasi apa, dan lain sebagainya, begitu. Nah, itu adalah reviewer, begitu ya. Nah, kan misalnya nih, kalau reviewer sudah membaca naskahnya teman-teman, begitu kan, nanti reviewer ingin memberikan komen nih di naskah itu, begitu kan. Jadi kalau misalnya naskah teman-teman sudah berupa PDF, itu kan tidak bisa dikomen lagi. Nah, begitu kira-kira teman-teman. Salah satu alasannya mengapa harus menggunakan Word ya. Teman-teman Word ya, bukan menggunakan PDF. Oke. Ini adalah step kedua, mengupload seperti biasa. Kita upload, saya punya naskah. Sebentar. Oke, ini adalah naskah yang ingin saya upload. Naskahnya saya begitu ya. Sudah nih. Artinya naskah kita sudah terupload, di sini sudah ada keterangan submission filenya kita. Sudah ada file name-nya, sudah ada naskah yang kita upload ini, keterangannya dokumen ya teman-teman. Kemudian sudah ada file size-nya, sudah terlihat juga data di upload-nya kapan. Yaitu pada tanggal 21 pukul 5:01. Oke. Setelah step kedua ini kita langsung lanjut ke step ketiga. Nah, ini ya teman-teman, ini adalah data kita. Data ketika kita masuk tadi, kan tadi teman-teman misalnya udah register nih. Nah, data teman-teman yang ketika udah register itu akan otomatis kelihatan di step ketiga. Ini adalah data saya ketika saya register ya. Ketika saya register tempo hari lalu, di step ketiga itu akan otomatis terlihat begitu ya. Cukup jelas ya teman-teman. Nah, terlihat nih, ini adalah saya sebagai autornya. Sudah terlihat juga keterangan data-data saya. Nah, apa yang perlu diisi di bagian metadata ini, Kak? Di step ketiga itu namanya entering submissions metadata, ya, metadata, data-datanya kita. Nah, sebelum kita masuk ke bawah, ada baiknya kita berhenti di author dulu, ya teman-teman. Nah, bagaimana Kak kalau misalnya penulisnya itu bukan cuma saya sendiri gitu kan? Penulisnya itu kita ada 3 orang loh, ada 4 orang begitu, ada 2-3 orang begitu. Sementara kan di sini belum ada nih keterangan terkait autornya hanya 1 begitu. Autornya hanya yang didaftarkan saja. Bagaimana Kak kira-kira gitu kan pertanyaannya? Nah, di sini ada add author. Nah, teman-teman bisa menambahkan nih tentang informasi author kedua ataupun penulis kedua ataupun temannya teman-teman nih dalam menulis itu. Nah, misalnya namanya siapa ya? Misalnya Erwin Rashid. Diisi. Jangan lupa yang di bintang itu sudah dipastikan wajib diisi begitu ya. Oke. Silahkan diisi juga afiliasinya. Country-nya juga. Sudah. Nah, ini teman-teman jika ingin menambahkan author.
Tapi jika autornya misalnya 3, silahkan di-add author lagi. Misalnya autornya hanya 1, tidak perlu add author ya. Oke, kita move ke bawah. Ini adalah hal yang harus teman-teman isi, wajib begitu ya. Nah, di sini terlihat title and abstract. Artinya teman-teman harus mengisi judulnya apa dan abstraknya apa. Tentu teman-teman sudah membuat dong yang namanya judul dan abstraknya. Nah, nanti tinggal di copy. Misalnya, saya copy dulu ya teman-teman dari naskahnya saya. Teman-teman. Saya sedang mencari abstraknya saya. Oke. Kebetulan saya mengkopinya abstraknya dulu tadi teman-teman, sorry ya. Jadi di sini kita nge-paste abstraknya, kemudian judulnya juga. Nah, pertanyaannya, Kak, yang kita copy abstrak yang in English or in Indonesia, begitu kan? Dan begitu juga judulnya. Umpamanya teman-teman menghendaki 2 judul versi tuh, bahasa Inggris atau bahasa Indonesia. Silahkan teman-teman sefleksibelnya ingin menggunakan judul dan abstrak yang berbahasa Indonesia ataupun berbahasa Inggris. Di sini kami tidak membatasi teman-teman, silahkan digunakan ingin menggunakan bahasa Inggris kah atau ingin menggunakan bahasa Indonesia, nggak apa-apa. Tapi nanti di bagian akhir, sebelum kami proses, itu nanti akan kami koreksi lagi, akan kami sesuaikan lagi, karena adanya proses revisi ya teman-teman. Nah, udah diisi nih titel dan abstraknya. Selanjutnya apa Kak yang diisi? Kita masuk ke indexing. Di sini ada keywords ya teman-teman, di sini ada academic discipline, ada keywords, ada type, method, or approach, ada language. Nah, di sini yang wajib teman-teman isi hanya keywords. Hanya keywords ya, sekali lagi hanya keywords yang wajib teman-teman isi. Sebentar, saya mengcopy keyword saya dulu. Oke, di sini hanya keywords ya teman-teman. Nah, jadi yang kita isi adalah title and abstract wajib diisi, indexingnya di sini keywords wajib diisi. Kemudian yang contributor and supporting agencies ini tidak perlu diisi. Yang terakhir ada references. References ini juga wajib diisi. Nah, references itu apa Kak? References itu daftar pustakanya teman-teman. Referensinya teman-teman dalam membuat artikel ini, dalam membuat karya ilmiah ini, begitu ya. Silahkan di-copy lagi dari naskah, referensinya apa saja yang sudah teman-teman gunakan. Di-copy ya teman-teman. I'll be back. Wait a moment. Oke, saya sudah mengcopy. Sudah selesai. Ini adalah referensi yang saya gunakan. Oke, kita balik lagi, kita nge-refresh lagi. Di metadata ini, ada beberapa hal yang kita perlu isi. Yang pertama adalah data penulis. Nah, kita tadi yang register sudah punya data nih, gitu kan. Datanya akan otomatis langsung ada di data author gitu ya. Nanti misalnya menghendaki author tambahan, silahkan memencet add author begitu ya. Nanti diisi namanya, emailnya, afiliasinya, negaranya begitu. Selanjutnya yang perlu diisi adalah title and abstract. Terserah teman-teman ingin menggunakan in English or in Indonesia begitu ya. Selanjutnya, indexing yang diisi adalah keyword. Ya, teman-teman, indexing yang diisi hanya keyword ya. Oke. Contributors and supporting agencies tidak perlu diisi. Dan yang selanjutnya diisi adalah references. Nah, semuanya ini mulai dari title and abstract, indexing yang keywords, dan references itu cukup teman-teman copy dari naskahnya teman-teman. Oke, clear ya? Save and continue. Oke, ini adalah step keempat.
Kita udah selesai nih di step yang sebelumnya, yang metadata namanya. Step 4 itu adalah mengupload supplementary file. Nah, supplementary file ini kan sifatnya hanya jika diperlukan, begitu ya. Tapi di sini teman-teman tidak dikehendaki untuk yang namanya mengisi supplementary file. Supplementary file itu biasanya misalnya isinya adalah data-data wawancara, misalnya gambar, dan lain sebagainya. Hanya data pelengkap saja, tidak utama begitu ya. Tapi yang step 4 ini biasanya memang jarang diisi dan memang tidak terlalu diperlukan karena sifatnya hanya tambahan. Yang hanya diperlukan itu adalah naskahnya saja, begitu ya teman-teman. Jadi silakan teman-teman lewati untuk step 4 ini, tidak apa, langsung save and continue. Oke, yang kelima kita ada confirmation gitu ya. Step kelima adalah konfirmasi submit ya teman-teman. Nah, di sini ini adalah summary-nya. Summary-nya ini merujuk ke step kita yang ketiga tadi. Oh bukan, sorry, step kita yang kedua tadi terkait upload submisinya. Nah, di sini nama file yang saya unggah adalah jurnalisme bencana. Tanggal ataupun waktu ketika saya mengupload adalah tanggal 26 bulan 4. Finish submission. Ketika sudah diklik finish submission, wait ya, oke. Nah, ini sudah ada active submission, diklik active submission. Nah, ini teman-teman, artinya submisi teman-teman sudah selesai, cara menguploadnya sudah selesai ya. Nah, nanti di active submission ini teman-teman bisa memantau status artikel teman-teman sudah berada di tahap mana. Ini ada awaiting assignment. Nanti ada beberapa tipikalnya lagi saya jelaskan. Ini adalah awaiting assignment. Nah, kita buka dulu awaiting assignment ini, bentukannya seperti apa begitu ya. Nah, seperti ini kira-kira teman-teman. Ini adalah summary dari submission-nya teman-teman. Penulisnya udah terlihat, titelnya juga terlihat, di sini ada filenya, begitu ya. Author komen, saya adalah Mahasiswa Ilmu Komunikasi UNY, begitu kan. Nah, summary-nya ini berhubung ini adalah summary, begitu kan? Ini adalah summary-nya tadi ya. Nah, sudah terlihat, indeksnya sudah terlihat, referensinya juga sudah terlihat, dan lain sebagainya. Kemudian kemudian apa Kak yang perlu kita ketahui lagi, begitu ya? Nah, ini di review. Teman-teman wajib mengetahui di review ini. Jika suatu hari nanti teman-teman misalnya nih sudah selesai sudah selesai melakukan proses artikelnya teman-teman itu sudah direview begitu ya sama reviewer. Itu nanti akan kita informasikan melalui email. Makanya pastikan emailnya teman-teman adalah email yang aktif dan sering teman-teman gunakan. Nah, jika teman-teman artikelnya sudah direview, nanti akan terlihat di sini, di uploaded file ini akan terlihat naskah ataupun catatan dari reviewer, begitu kan? Nah, nanti di sini teman-teman bisa akses naskah dari reviewer. Kira-kira apa saja sih yang perlu teman-teman revisi? Apa saja yang perlu teman-teman benahi, begitu kan? Nah, nanti jika teman-teman sudah membenahi naskah tersebut, misalnya diperbaiki abstraknya, ada yang kurang dan lain sebagainya, ditambahin referensinya dan lain sebagainya, misalnya begitu ya komen dari reviewer. Nah, teman-teman upload kembali naskah teman-teman di sini, upload author version di sini ya, choose file dan lain sebagainya. Misalnya nih saya pencet aja yang ini. Ini misalnya naskah yang udah saya revisi begitu, upload. Begitu sudah selesai. Nah, begitu teman-teman. Nah, yang tadi kan kita tahap submisinya. Nah, ini adalah tahap untuk cara submit ketika kita sudah selesai revisi begitu. Nah, nanti di author version ini sudah terlihat naskah yang barusan teman-teman upload untuk direvisi begitu ya. Naskah yang sudah direvisi begitu teman-teman. Nah, sejauh ini apakah teman-teman ada pertanyaan sebelum saya melanjut ke sedikit lagi? Apakah jelas, teman-teman? Clear ya? Jelas, Kak. Oke, terima kasih Audrey ya tadi ya. Nah, jadi Kak, tadi kan sempat bilang ada yang namanya status-status itu kan.
Ada. Nah, coba kita balik lagi biar teman-teman nggak bingung. Nah, ini kan aduh, jaringannya agak lama ya guys ya. Sepertinya karena sudah sore. Nah, ini adalah tampilannya tadi kan. Statusnya di sini adalah awaiting assignment begitu. Nanti teman-teman pengen mantau-mantau gitu kan. Di sini ada awaiting assignment. Artinya teman-teman statusnya naskahnya itu masih di dalam list yang belum direview. List yang belum naskahnya itu belum disentuh oleh oleh editor ataupun reviewer begitu ya. Kalau masih awaiting assignment artinya belum diapa-apain tuh naskah. Belum dilihat, belum ada yang mau diperbaiki, dan lain sebagainya. Oke, kita move ke gambar yang namanya editorial process. Agar teman-teman sekiranya tahu cara memantau naskahnya teman-teman. Nah, ini. Lihat ya. Sorry. Nah, ini adalah editorial proses namanya. Teman-teman jika misalnya bingung mulai dari gambar yang ini, setelah gambar yang ini, mulai dari yang manuskrip submission ini sampai yang ini, tidak usah terlalu diperhatikan, tidak apa. Kita lihat di ini, author, editor-in-chief, editorial team, reviewer. Kita lihat yang ini. Nah, misalnya nih teman-teman sudah submit begitu kan, sudah submit teman-teman artikelnya. Artikel teman-teman akan dilihat oleh editor in chief-nya dulu. Editor in chief-nya itu adalah tim rep-nya, begitulah sederhananya. Pemimpin redaksinya, begitulah sederhananya ya. Nah, dilihat nih artikelnya teman-teman udah sesuai belum sama template, udah sesuai belum dengan ketentuan-ketentuan jurnal audiens, begitu kan. Nah, jika semisalnya sudah sesuai, akan dilanjutkan ke yang namanya editor. Editor untuk menentukan naskahnya teman-teman, pergerakan naskahnya teman-teman. Nah, di dalamnya ada namanya reviewers. Nah, reviewers inilah nanti yang memberikan catatan-catatan. Apa sekiranya yang harus teman-teman revisi, apa sekiranya yang harus teman-teman perbaiki, begitu kan. Apa misalnya tambahan-tambahan, ataupun misalnya agak berlebihan gitu ya. Nah, reviewers itu adalah tugas reviewers. Nah, misalnya nih, artikelnya teman-teman sudah dinilai, sudah di-assess sama yang namanya reviewer, begitu kan. Naskahnya dikembalikan lagi, itu yang tadi saya bilang, ada attachment filenya itu di OJS itu kan. Nah, itu bisa dilihat, kira-kira reviewers ngasih komen apa nih, begitu kan. Nanti itu akan dikembalikan lagi ke teman-teman. Akan kembali ke author lagi. Ini adalah alur yang cukup ribet jika dilihat ya. Makanya tidak perlu dilihat mulai dari manuskrip submission ini sampai ini, tidak perlu kalau teman-teman sekiranya pusing. Tapi jika penasaran silahkan gitu ya. Kira-kira begitu teman-teman editorial prosesnya. Misalnya nih dari teman-teman submit, kemudian nanti akan diputuskan sama yang namanya editor in chief apakah sudah sesuai dengan template ataupun dengan ketentuan. Misalnya belum sesuai, ada kemungkinan dikembalikan dulu untuk diperbaiki ya. Tapi misalnya sudah sesuai, dilanjutkan untuk direview, begitu ya. Direview oleh reviewer, begitu. Nah, reviewer yang diberikan ke setiap naskah teman-teman itu ada dua. Ada dua reviewers nantinya yang akan menilai naskah teman-teman. Nah, nanti reviewers akan memberikan keputusan, misalnya direvisikah, langsung diterimakah tanpa revisi, melakukan perbaikan-kah, dan lain sebagainya. Itu nanti yang memutuskan adalah reviewers, begitu ya. Nah, nanti misalnya teman-teman sudah perbaiki, nah nanti di-upload lagi ke OJS dengan cara yang sudah saya jelaskan seperti tadi. Oke, begitu teman-teman. Ada hal yang ingin ditanyakan ataupun kurang jelas, atau malah bingung teman-teman? Monggo teman-teman, terima kasih sekali Kak Yuni. Monggo sila yang mau tanya. Kita masih ada cukup sedikit waktu. Monggo teman-teman, kalau ada yang bertanya, kalau tidak bisa kita akhiri.
nanti kalau misalnya ada kesusahan, saya dan Kak Yuni akan siap untuk membantu. Gitu, Ya, jadi siap. gitu. Yang penting diikutin mekanisme untuk menguploadnya tadi. Jangan ada yang sampai bolong, terutama di metadatanya. Gitu Kak Yuni ya? Ya. Oh ya Ya, Kak Yuni, benar sekali, Mas. tadi ada kan yang ketika login register tuh ada ORCID dan sebagainya, tidak usah diisi nggak apa-apa ya? Ya, tidak usah diisi, tidak apa, Mas. Oke, Teman-teman yang tanda hanya perlu yang namanya username, email, nomor HP ya juga teman-teman. Nah, seperti itu hanya yang umum-umum saja, hanya yang dibintangin saja. Gitu. Dan tambahnya adalah nomor HP ya, teman-teman. Oke, terima kasih sekali Kak Yuni untuk waktunya di sore ini. Semoga ilmunya bermanfaat kepada kita semua. Secara officially saya akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.